Hari ini kita lagi ada di Taman Mini Indonesia Indah. Jujur ya, terakhir kesini itu waktu masih kecil banget, dan sekarang balik lagi. Penasaran banget udah berubah sejauh apa. Soalnya banyak yang bilang sekarang TMI itu lebih modern, lebih bersih. Kalau kalian belum pernah kesini, atau terakhir kesini waktu study tour SD kayak aku, video ini cocok banget buat kalian. Yuk kita masuk. Udah? Oh iya. Oak. First impression. Ini luas banget sih. Serius, luasnya tuh bukan yang ya lumayan, tapi luas banget. Jalannya lebar, pohonnya tinggi-tinggi. Jadi walaupun siang nggak terlalu berasa panas banget. Dan yang paling kelihatan, sekarang tuh lebih rapi. Dulu tuh kesannya kayak taman besar aja. Sekarang lebih tertata, lebih clean. Tapi serius deh, kalau kalian kesini, saran aku datang pagi, karena kalau udah jam 12 ke atas, ya kalian tahu sendiri Jakarta gimana. Oh iya, di sini bisa sewa sepeda juga. Kayaknya seru sih kalau muter pakai sepeda, tapi karena kita mau santai dan ngobrol, kita jalan aja dulu ya. Terima kasih ya, mungkin baru berkeliling, jadi sekarang kita di jalur utara. Nah, utara itu jalurnya Sumatera, Kalimantan, ada Papua. Ya, kalau tadi selatan Jawa, kita yang Sumatera. Ya, ini yang membedakan hanya jalurnya saja sebenarnya. Cuman kita hanya fokus ke utara, selatan. Seperti itu ya, jadi kalau dari utara mau pindah ke selatan. cepet 보다가 이거 너무 좋다. Ini ada Bengkulu, ini ada Sumatera Selatan nih, tepatnya Palembang. 주말마다 올래요, 여기. Sumatera Selatan. 너무 힐링되는 것 같아. 너무 Nah, 좋다. menampilkan rumah limasan ini Palembang. Ini yang penting ya. Palembang itu ladang pempeknya. Di sebelah kanan ada Danau Archipelago, ini pulau dilihat dari atas. Di sana ada Rio, ini ada Rumah Gadang, Sumatera Barat. Rumah Gadang. Ada yang mau berkunjung? Nggak ada ya. 우와 저 나무 Gadang West, 기분이 Sumatera. 되게 특이하네요. 세로로 이렇게 해가지고. Baik, lanjut kalau nggak ada kunjungan. Nah, ini ada Sumatera Utara, tepat 설명해 주시는 거. Medan. 앞에 Horas. 설명해 주시는 Horas. 거. Juga 지역마다 banyak rumah adatnya. 하면서 살짝씩 다르. 8 ya. Salah satunya ada Matakaro, Simalungun, Melayu, Toba, banyak. 아니 와이프 하나 있으면 Lanjut ke Aceh. 아체 Aceh ini menampilkan pesawat selawak. 아체가 연봉이가 Ini sembah rakyat Aceh ini ya. Ini pesawat pertama kali ya ini. Ini pesawat 001. 근데 이 자옥을 다 보기에는 확실히 쉽지 않네요. Luar biasa. Aceh dulu kaya. Tapi sekarang aja banyak musibah. Lanjut ke Kalimantan Barat ini, tepatnya Pontianak. Nah, yang menampilkan rumah Betang, rumah panjang juga ada dibuka tulistiwa. 비늘같이. 오, 세계는 지금 뭐는 거야? 세계는 지금 나와 있나? 잘 해놨다. Nah, ini Kalimantan Selatan. 천하님의 입장이 싼데? Tepatnya ini Banjarmasin. 오, Nah, ini kalau ini menampilkan rumah gunungan tinggi. Nah, dari rumah bangsawan. 참 이렇게 또 보면은 우리나라 미소품 가면 막 그냥 Ini lanjut ke IKN kita dibangun ya, Kalimantan 제기차기 이런 거 하고 하는 Timur, 거 양반집 앞 말고 중국집 Samarinda. 앞에서
되게 이게 진짜 일단 잘 사는 사람들의 Kalimantan Timur ini menampilkan rumah lamin. Lamin itu artinya besar. 아까 그 Ya, ini sebenarnya rumah tanpa 사람이 paku. 입구에서 얘기했잖아요. 아 이거 한 바퀴 돌 Ini 거면 dahor 이거 nih 다 yang hijau. 여기였나 보다. 또 다른 Ini 걸로 akulturasi Belanda, Cina Melayu. 쭉 설명해 주는 게 이거래. Dahor. 아까 다른 건 Ini ada Kalimantan Tengah. 닮았다. Iya, Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah ini tepatnya di Palangkaraya ya. Kalau Kalimantan Tengah ini terkenal dengan konservasinya orang hutan terbesar di dunia. Adanya di Tanjung Puting. Kalau untuk rumah sama, rumah beda. 여기는 사기 잘 온다. Nah ini ada anjungan terpadu ya, Provinsi Pemekaran. Tuh ada Papua Barat, Sulawesi Barat, Kepulauan Riau. Wah ini Gorontalo lagi. Ada? Ya, ya, jadi. 내리나. Oke, oh udah. Ada yang mau naik kereta gantung? Nggak ada. Paling dekat ini kereta gantung. Stasiun Cable Car. 케이블카 여기서 사는 거. 좋은데? Nggak ada ya? 케이블카 이렇게. 삼성 그냥. 이아이랑. Nah, ini Taman Burung Jagat Satwa. Di sebelah kanan ada Science Center Intek. Science. Science ini tiketnya 27.500. Science. Ada ya nanti di depan sana ya. Taman Burung ada? Taman Burung Pak. Taman Burung ada? Ada. Oke silakan ya. 센터 Kunjung ke Taman Burung. 여기 2,700원짜리 조류. 야생동물. Saya ini tunggu turun aja sana Bu, naik aja. Nah, ini dia yang paling khas dari TMI, rumah adat dari berbagai daerah di Indonesia. Dan jujur ya, lihat langsung tuh beda rasanya. Kalau cuma lihat di buku pelajaran atau Google tuh nggak kerasa, tapi kalau berdiri depan rumahnya langsung, baru sadar. Wah, detailnya segini rumitnya ya, atapnya beda-beda, bentuknya beda-beda. Aku tuh langsung kepikiran, gila ya, Indonesia tuh sekaya ini budayanya. Dan kita sering gak sadar, kadang kita lebih hafal negara lain daripada provinsi sendiri. Tapi serius, ini cocok banget buat bawa anak kecil. Belajar budaya tapi gak berasa belajar. Dan buat kalian yang bikin konten, ini tuh spot bagus banget. Angle bawah, ambil atapnya, tambah slow motion dikit, udah cinematic banget. Kadang tuh yang bikin seru bukan cuma tempatnya, tapi momen kecilnya. Kayak tadi ada keluarga foto bareng depan rumah adat, ada yang piknik santai di bawah pohon, ada juga yang lari pagi. Dan aku mikir tempat kayak gini tuh sebenarnya kita butuhin. Di tengah Jakarta yang rame, macet, kerjaan numpuk, ternyata ada tempat seluas ini buat sekadar jalan santai. Kalian tipe yang kalau liburan tuh harus jauh nggak? Atau cukup kayak gini aja udah seneng? Coba tulis di komentar nanti. Dan hari ini aku nggak mau capek, kita keliling naik mobil aja. Yuk kita lihat, masih seru nggak sih TMI sekarang? Oke, ini enaknya naik mobil, nggak perlu jalan jauh-jauh. Tinggal duduk santai, sambil lihat kanan kiri. Serius, ini luas banget. Kalau jalan kaki, mungkin bisa jadi olahraga 10.000 langkah langsung. Tapi suasananya enak banget. Pepohonan tinggi, jalannya lebar, padahal ini masih Jakarta loh. Biasanya Jakarta panas dan macet. Di sini rasanya lebih santai. Kadang lucu juga ya. Kita sering cari tempat liburan jauh-jauh. Padahal di Jakarta sendiri ada tempat seluas ini. Kalau kalian kesini, tim jalan kaki atau tim naik kendaraan? Kalau aku sih jujur, tim nggak mau capek. Tapi naik mobil begini malah jadi enak. Bisa lebih fokus, lihat pemandangan.
Pertama hari ini, rumah adat Sumatera. Dari jauh aja udah kelihatan keren. Atapnya tinggi banget dan bentuknya khas. Begitu turun dan lihat langsung, wah, ini sih fotogenik banget. Detail ukirannya juga cakep. Serius, ini spot konten banget. Kalau ambil angle dari bawah, view, cinematic. Aku jadi kepikiran, dulu mungkin lihat beginian cuma lewat buku pelajaran. Sekarang bisa lihat langsung. Rasanya beda. Di sini enaknya bisa foto-foto santai. Backgroundnya sudah keren. Tinggal berdiri aja. Kadang tempat seperti ini tuh underrated. Padahal kalau dikemas dengan angle yang bagus, hasilnya bisa keren banget. Buat yang suka bikin konten travel tipis-tipis, ini tempat yang aman banget. Oke, kita lanjut keliling lagi. Jembatan Ampera. Dan makin keliling, makin sadar TMII sekarang jauh lebih tertata, lebih bersih, lebih enak buat keluarga. Kalau bawa orang tua juga nyaman. Kalau bawa anak kecil juga aman. Setelah muter cukup jauh, rasanya enak banget bisa lihat area yang luas dan hijau begini. Kadang cuma lihat pohon dan jalan panjang aja, sudah bikin pikiran lebih ringan. Nggak harus mahal, nggak harus jauh. Yang penting suasananya beda dari rutinitas. Jadi menurut aku, keliling TMII naik mobil angling itu worth it banget. Apalagi kalau tujuan utamanya jelas. Kayak tadi ke rumah adat. Kalau kamu kesini, spot mana yang paling pengen kamu lihat? Tulis di komentar ya. Dan kalau kamu mau aku explore tempat lain lagi di Jakarta, kasih saran juga. Jangan lupa like dan subscribe. Karena jalan-jalan santai kayak gini, masih banyak yang mau kita explore. Sampai ketemu di video berikutnya. Hai. Oh iya. Nanti kasih suara